Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Fananda Fitri Ardiana dengan NIM A420210043, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Anatomi Hewan yang diampu oleh Bapak Maswar Ismianto, SPD, MPD. Baik, tanpa menunggu waktu lama, akan saya mulai. Yang pertama ada pengertian dan contoh dari cakupan ilmu anatomi. Ilmu yang pertama ada ilmu eidonomi. Ilmu ini merupakan studi tentang penampilan luar suatu organisme. Dengan demikian, kebalikan dari ilmu anatomi yang mengacu pada morfologi internal. Contohnya, pengamatan pada bentuk kepala, mulut, badan, dan sayap suatu serangga. Yang kedua, ada ilmu anatomi deskriptif. Ilmu ini menjelaskan tentang struktur tubuh normal. Contohnya, mempelajari fungsi struktur pada manusia dan hewan. Ilmu yang ketiga ada ilmu anatomi topografika. Ilmu ini menjelaskan mengenai hubungan setiap struktur berdasarkan posisinya terhadap struktur lain di sekitarnya. Contohnya, dalam lengan posterior, sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan syaraf akan dipelajari. Kemudian yang keempat ada ilmu anatomi komparatif. Ilmu ini mempelajari dengan perbandingan struktur anatomi atau tubuh spesies yang berbeda-beda. Contohnya, alat pernafasan pada amfibi Musideter hilang menjadi kulit dan paru-paru. Kemudian yang kelima ada ilmu anatomi analitik. Ilmu ini merupakan suatu studi yang menganalisa bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dengan mengurutkan preparat dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Contohnya, pada alat sekresi berupa hati, jika diuraikan akan menjadi beberapa bagian lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus kuadrat. Yang keenam, ada ilmu anatomi fungsional. Ilmu ini merupakan suatu studi yang mempelajari bentuk dan fungsi organ serta mempelajari hubungan antara satu bagian dengan lainnya yang berkaitan dengan fisiologi. Contohnya ginjal atau ren pada metanepros pada mamalia dan reptil. Kemudian ilmu anatomi yang terakhir ada ilmu anatomi perkembangan. Ilmu ini merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perkembangan alat-alat tubuh. Contohnya pada perkembangan ruang pada kor, 2 ruang pada ikan, 3 ruang pada amfibi, dan 4 ruang yang belum sempurna pada aves dan mamalia. Kemudian nomor yang kedua ada manfaat mempelajari ilmu anatomi. Setiap keilmuan yang ada di dunia ini ternyata memberikan sumbangsih yang sangat berharga di bidang keilmuan lainnya. Seperti halnya dengan ilmu anatomi yang ternyata sangat bermanfaat untuk dipelajari secara mendalam. Berikut ini beberapa manfaat mempelajari ilmu tersebut. Manfaat yang pertama, tindakan mempelajari keilmuan ini akan membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar diagnosis penyakit. Manfaat yang kedua, pembelajaran keilmuan ini juga akan memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Manfaat yang ketiga, yaitu mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan makhluk hidup lainnya. Kemudian manfaat yang keempat, ilmu anatomi dalam bidang sejarah akan membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia zaman prasejarah dengan zaman modern. Kemudian manfaat yang kelima, dalam dunia psikologi, pembelajaran keilmuan ini akan memperoleh perbedaan atas fungsi sistem dalam tubuh dengan kondisi psikologi seseorang. Kemudian untuk ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan atau hewan. Ayat yang pertama terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 21 yang memiliki arti, dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberikan kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Kemudian ayat yang kedua terdapat pada surat Al-Ghoshiyah ayat 17 yang memiliki arti, Allah berfirman kepada manusia, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?
Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.